Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif taqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu, satu karunia yang sangat besar yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dimampukan oleh Allah, kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan kita, yakni Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz. Terakhir kemarin nomor 560. Kita mulai. Wa an Maqil bin Yasar radhiyallahu an, ini yang terakhir. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang mau mati, meninggal itu Yasin. Maksudnya ini surat Yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, wasahhahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka di sana akan kita dapatkan ada sebagian di antara kaum muslimin yang mengamalkan hadis ini. Kalau ada yang mau meninggal, atau katakanlah dia dalam keadaan sakarat, dan saya udah mati-mati itu, biasanya dipanggilkan tukang ngaji. Tapi biasanya dibayar ya Pak biasanya. Kalau nggak dibayar nggak manjur nanti. Dibayar biasanya. Berapa jam gitu. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu adalah kondisi yang sangat berat. Maka harapannya dengan dibacakannya surat Yasin itu mempermudah roh itu
surat Yasin. Tapi dengan perjalanan waktu pemahaman ini kan berkembang. Ada orang yang kehilangan anaknya, nanti juga biasanya apa? Diundang baca surat Yasin, anaknya agak ketemu-ketemu, Yasin, biasanya begitu. Atau lebih umum lagi yo, tidak Yasin tapi yo baca Al-Quran. Tapi yang jelas hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, kalau mereka melakukan seperti itu, beramal dan berbuat seperti itu, ya ada sandarannya. Kenapa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani? Begitu, didhaifkan oleh Syekh Albani, wa dha'fahu Albani. Makanya kan kita akan dapatkan juga ada orang-orang yang keras dalam masalahnya, pokoknya tidak boleh. Itu ya bid'ah. Kalau hadisnya dhaif ya dhaif, ya tidak bisa kita amalkan, tidak bisa kita amalkan. Berarti ini kan kembali kepada perbedaan pendapat berkenaan dengan status hadisnya. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kalau kita kelihatannya rata-rata, itu yang ikut yang mendhaifkan ini kelihatannya gitu. Kelihatannya saya nggak pernah membacakan surat Yasin. Kok tahu? Ya tidak masalah, dua-duanya boleh-boleh saja. Jadi dhaif, kata Syekh Albani dhaif. Hadis yang berikutnya, An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah masuk menemui Abi Salamah radhiyallahu anhu. Wa qad syaqqa basarahu. Ini ketika beliau dalam nafas, ini meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, menemui beliau. Ternyata mata siapa tadi? Abu Salamah, betul ya? Abi Salamah itu dalam keadaan apa? Terbuka. Sampun ketemu Pak? Sampun. Jadi Rasul masuk, ternyata kedua mata Abu Salamah ini sedang apa? Terbuka. Wa syaqqa basarahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aghmadahu, ditutup oleh Rasul. Kenapa? Karena memang kalau kita mendapati orang yang seperti itu, ada orang yang meninggal kemudian matanya terbuka, maka sunnahnya ditutup. Ditutup. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan jangan dipaksa. Gitu kan? Kalau begini kan enggak tutup, ya sudah lah, gimana lagi, gitu kan, biarkan saja. Ya, malah jangan dilem. Ditutup, sunnahnya ditutup. Ini sunnahnya bagi orang yang berada di situ. Ditutup. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup, ini ya seram. Meteni gitu kan. Fa'aqmadahu. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruh, sesungguhnya ruh idza qubida, apabila dicabut, ittaba'al basar, maka penglihatan itu apa? Mengikutinya. Ya. Jadi penglihatan itu, mata kita itu akan mengikuti kemana roh itu apa? Berjalan. Kan roh itu kan dicabut dari mana?
maka mata mengikuti. Maknanya apa? Karena memang kita ini kan sayang, Pak. Ya. Ya. Kalau kita punya kemampuan untuk menahan itu, pasti ditahan. Buktinya dalam keadaan kondisi bagaimanapun kita sakit, nek koyo arep mati begitu, biasanya ya mesti ya berobat. Tujuannya apa? Biar sehat kan? Ya. Tidak ada orang kok yang membiarkan ya kok ndang mati itu, tidak ada. Ya. Biar sehat. Ya. Sampai ketika roh itu sudah jatahnya memang harus keluar dari dalam tubuh seseorang, ya maka diikuti. Kenapa? Karena roh itu kan tidak hancur. Roh itu kan tidak mati, Pak. Karena roh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikekalkan. Kalau tubuh kita nek meninggal ya sudah. Tapi setelah itu roh itu akan keluar dari jasad kita, akan menemui, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaba'al basar, maka idza qubida ittaba'al basar. Fadajja nasun min ahlihi. Maka keluarganya Nabi Salam ini berteriak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita kembali lagi ke belakang, ketika ruh itu dicabut oleh malaikat melalui sini, ubun-ubun ya, mulai ke kepala. Ya. Maka kalau kita baca hadis yang panjangnya itu, roh ini kan langsung disambut oleh malaikat, membawa kain putih sangat harum, ya, dari surga, dibungkus, dibawa oleh malaikat, oleh rombongan malaikat yang diketuai menurut para ulama. Kata Imam Al-Qurtubi, saya baca dalam kitab At-Tadhkirah, itu namanya malaikat Solsail namanya, ketua rombongan. Orang itu dimasukkan, dibungkus ke dalam kain putih tadi itu, ya, kemudian dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap Allah. Ya. Terus naik ke atas, kemudian ketika sampai langit yang pertama. Langit ke berapa nih berarti? Paling bawah ini kan. Langit itu kan berapa? 7 nih Pak, itu. Ada yang berpendapat mana sih langit itu? Jenengan bisa membuktikan langit itu mana? Apa yang kita lihat itu langit? Apakah memang benar penglihatan itu sampai ke langit? Ada yang berpendapat apa yang kita lihat di atas itu bukan langit, tapi itu batas pandangan kita. Tapi juga ada yang berpendapat, ya itu langit. Kenapa? Karena kan sudah dijelaskan, ya langit itu ada bintang-bintangnya. Tapi bintang itu nempel di langit ya? Pripun Pak? Bintang itu nempel di langit ya? Apa di bawah langit? Apa bintang itu di langit? Allah alam bissawab. Tapi ya kalau kita pahami ya memang itu ya langit ya Pak ya. Iya kan? Itu kan langit. Ya. Saya teruskan. Jadi ketika sampai, ya memang langit itu ada. Ketika malaikat Solsail itu sampai ke langit yang pertama, kemudian mengucapkan apa? Permisi, salam. Kemudian singkat ceritanya itu ditanya siapa? Ya, kemudian dia bilang saya Solsail. Terus siapa yang kamu bawa rohnya? Si fulan bin si fulan. Si fulan disebutkan dengan apa? Dengan sebutan yang paling bagus Pak. Ya, lolos. Langit pertama lolos. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika sampai pada langit yang ke-7, ini rohnya orang yang beriman ya. Kemudian dia melewati kemah-kemah menurut Imam Al-Qurtubi. Kemudian setelah itu terdengarlah suara dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Solsail tadi itu untuk menurunkan untuk membawa ke bawah ruh tadi itu, dikembalikan kepada jasadnya. Dan
itu ikhwan sekalian, kata para ulama, ketika roh tadi itu naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian roh tadi itu dikembalikan ke dunia. Kembali ke dunia itu dalam keadaan posisi mayatnya itu, jasadnya itu sedang dimandikan. Ya, sedang dimandikan. Ya. Jadi roh tadi itu ketika naik dari atas kemudian ke bawah, ternyata subhanallah, ya. Roh tadi itu akan menyaksikan proses pemandian jasad yang sebelumnya dia berada di dalamnya. Dia mengatakan di arah kepalanya, ya, ditonton betul, ditonton. Kemudian setelah bagaimana ketika sudah dikafani, ternyata ketika sudah dikafani, roh tadi itu akan masuk, ya, ke dalam kafannya tadi, antara diri dengan jasadnya, berarti di bawah kafannya. Ya. Subhanallah. Terus bagaimana kalau dikuburkan juga? Ya, dia juga akan ikut, Pak. Ya. Dia juga akan ikut, roh itu akan ikut dan akan mendengar setiap percakapan yang diucapkan oleh orang-orang yang mengantar itu. Terus bagaimana kalau sudah berada dalam kubur? Maka roh tadi itu akan dikembalikan ke jasadnya. Ketika roh dikembalikan kepada jasadnya, maka datanglah malaikat yang bernama malaikat Truman. Ini malaikat pertama kali yang menemui manusia ketika berada di alam kubur. Malaikat Truman itu akan masuk ke alam kubur tadi itu, ke kuburan tadi itu, dan akan memperhatikan, ya, memperhatikan ruangan kuburan tadi itu. Kemudian dia akan berkata kepada si fulan tadi yang sudah ada roh di dalam jasadnya tadi itu, kata malaikat Truman, tulislah amalmu, tulislah amal. Maka manusia pada saat itu akan berkata, ya, saya tidak punya pena, saya tidak punya pulpen, saya tidak punya kertas. Bagaimana saya akan menulis amal saya? Maka ikhwan sekalian, ya, malaikat Truman mengatakan, ya, malaikat Truman mengatakan bahwa kapanmu itu adalah kertasmu. Kemudian jari-jarimu itu adalah pulpenmu. Ya, jari-jarimu itu adalah pulpenmu. Kemudian ludahmu itu adalah tintanya. Kemudian kain kafan itu disobek, ya, disobek, ya Pak, ya. Kemudian setelah itu dikasihkan kepada kepada jenazah tadi, kepada mayat tadi yang sudah ada rohnya tadi itu, kemudian ditulis. Yang menulisnya sendiri yang meninggal tadi itu. Dan itu subhanallah disebutkan oleh para ulama, ya, itu berjalan sebentar dan seluruh amal-amal kebaikan yang dia lakukan di dunia semuanya dicatat, dan seluruh keburukan yang dilakukan itu semuanya akan dicatat, dan itu akan ingat semuanya. Subhanallah. Seluruh kebaikan-kebaikan amal soleh yang dia lakukan itu semuanya ingat dalam satu hari, ya. Seluruh kejelekan yang dilakukan itu ingat semuanya dan ditulis dalam satu hari. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuk satu harinya di sana, kan? Ya. Semuanya ditulis. Kemudian setelah selesai, maka diambil kertas itu, kemudian digantungkan di lehernya. Ini sebuah riwayat menjelaskan seperti itu. Digantungkan, setelah itu digantungkan, maka datanglah malaikat yang berikutnya. Malaikat yang berikutnya itu adalah malaikat Mungkar dan Nakir, yang akan bertanya, marrabbuka, siapa? Rabbmu, man nabiyuka, siapa? Nabimu, man dinuka, apa? Agama, madinuka, apa agama. Jadi seperti itu prosesnya, ya. Ini ikhwan sekalian, model-model yang seperti ini, roh yang diangkat naik ke atas 1, 2 sampai 7, kemudian dia selamat dan dia berjumpa dengan Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat Salsail untuk menurunkan roh tadi itu ke bawah. Itu bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir ya jelas,
itu akan mental pada langit yang pertama. Ya. Maka dia dilemparkan ke bawah. Ya. Ada mengatakan sampai dilemparkan ke dasar bumi. Maka mungkin disinilah orang-orang Jawa atau siapa yang mengatakan maksudnya ada ruh yang bergentayangan. Karena ruh tadi itu mungkin, ya kenapa? Karena ruhnya dilempar ke bawah, maka bergentayangan kan gitu ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terus bagaimana dengan orang-orang mukmin, ahlul maksiat, kadang melaksanakan kebaikan, kadang keburukan, itu kan? Maka subhanallah, Pak, kata para ulama itu ketika sampai pada langit yang pertama, ada yang tertolak, ada yang ditolak oleh sholatnya. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia dia sholat dia riya. Ada yang ditolak karena hajinya. Kenapa? Karena haji hasil korupsi, mungkin begitu. Ada yang ditolak karena puasanya, ada yang ditolak karena zakatnya, bermacam-macam, Pak. Tidak sampai pada langit yang kedua. Kenapa? Karena langit yang pertama itu sudah tertutup. Jadi bertingkat-tingkat nanti. Ya. Begitu kata Imam Al-Qurtubi. Subhanallah. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya. Di sini dijelaskan, kita kembali lagi. Innar ruha idza qubida ittaba'al basar fadajjanasun min ahlihi. Kemudian keluarganya Abi Salamah ini berteriak. Ya, berteriak. Bahasanya berteriak histeris lah gitu. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mendengar keluarganya Abi Salamah ini berteriak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian memanggil atas diri kalian kecuali apa? Kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya berteriak dalam keadaan posisi meratap itu kan tidak boleh. Apalagi meratap, berteriak seperti yang namanya meratap itu kan sebenarnya kan begitu ya Pak, teriak-teriak kemudian cakar-cakaran kan begitu kan, kemudian bentur-bentur kan ke apa? Ke tembok kepala, itu kan meratap namanya. Dan ternyata meratap itu bisa menyebabkan ahlul mayyit itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada catatannya. Ya. Yang pertama, kalau meratap tadi itu memang diwasiatkan oleh orang yang meninggal tadi itu, mungkin dia berpesan, aku nanti nek mati, kalian nanti nangis-nangis ya, ya. Atau ya ungkapkan kesedihan-kesedihan, gitu kan. Akhirnya betul dilaksanakan wasiatnya, maka nanti ahlul mayyit disiksa. Kan pernah kan kita dengarkan riwayat bahwasanya mayit itu disiksa karena ratapan, itu ada rinciannya. Ya. Kalau dia berwasiat, ya, ketika di saat masih hidup, nanti kalian silakan meratap nih aku meninggal, begitu kan? Pokoknya meratap lah gitu, maka ahlul mayyit itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ini sebenarnya, ya, katakanlah bapaknya atau suaminya sudah ngerti, nek aku ini meninggal, ini mesti istriku, mesti anakku, ini mesti orang karu-karuan. Kemudian dia tidak menasihati, artinya dia tidak berwasiat. Ya, dia belum pernah bilang sama suaminya ataupun anaknya, nanti ini aku meninggal kalian santai wae ya, gitu kan, biasa-biasa aja, sedih ya boleh, tapi jangan sampai meratap. Kalau dia berwasiat seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau dia tidak berwasiat, padahal dia ngerti keluarganya adalah keluarga yang tidak tahanan, gitu kan, maka betul meratap, maka disiksa ahlul mayyit itu. Ya. Terus bagaimana kalau tanpa ada permintaan? Ya tentunya ya tidak akan disiksa. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan memikul beban dosa seseorang. Itu. Jadi pemahaman hadis itu begitu. Ya, mayit itu disiksa karena ratapan, ada rinciannya. Ya. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata
Karena sesungguhnya malaikat tu'amminu ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kalian ucapkan itu. Maka ketika kita ini bertakziah Bapak sekalian, ya, ataupun ketika kita menghadiri prosesi pemakaman itu, ya ucapkan kata-kata yang baik, bukan menyumpat, bukan apa namanya, mengumpat, bukan kejelekan apa, ahlul mayit itu dibongkar, itu ditutupi, ya, ditutupi, ya, haram hukumnya. Maka ya sudah, yang kita tampakkan itu adalah apa? Kebaikan-kebaikannya. Ya. Fa innal malaikata tu'amminu ala ma taqulun, tsumma qala, kemudian beliau bersabda, kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abi Salamah. Jadi seharusnya nek kita ini bertakziah, ya doa yang kayak begini. Allahumma ighfir li abi siapa begitu kan, Allahumma ighfir di siapa begitu kan, bukan malah kadang sekarang itu kan modelnya itu anu, nek kita takziah itu kadang modelnya itu anu, malah kesempatan nopo masalah bisnis kadang gitu kan, terbahak-bahak, kesempatan kan ketemu sama konco lawas kan gitu kan, akhirnya ngalor ngidul ngobrol, tidak menampakkan rasa kesedihan. Padahal seharusnya kita dalam keadaan posisi seperti itu, sedang bertakziah, betul kan? Ya, tampakkan kesedihan agar kita ini bisa mengambil apa? Pelajaran. Bukankah dengan adanya kematian itu kan memberikan pesan kepada kita, suatu saat kamu juga akan seperti itu, bukan malah terbahak-bahak, bukan malah kesempatan membicarakan urusan bisnis, kan begitu kan, umumnya kan begitu, kecuali yang dikecualikan, ya, kecuali yang dikecualikan. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu, angkat derajatnya Abi Salamah fil mahdiyin, di tempat kedudukan yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang mendapatkan petunjuk itu? Ya orang-orang beriman, wabil khusus para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para syuhada. Ya, angkat ya Allah kedudukan Abi Salamah ke tempat kedudukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, itu doa kita. Ya, doa kita. Wafsah lahu fi qabri, luaskan kuburannya. Kenapa? Karena memang kuburan itu nanti akan sekalian, bagi mereka-mereka yang beriman, orang-orang soleh, itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berpendapat itu 40 hasta, ada yang berpendapat itu 70 hasta, ada yang berpendapat itu sejauh memandang. Dan sejauh memandang itu dipenuhi dengan apa? Dengan rumput-rumput hijau. Mungkin kita tidak bisa membayangkan, ini kan persoalan apa? Persoalan gaib. Ya, apa iya kuburan sakmono kayu bisa lebar kan gitu kan? Ya. Dan ternyata subhanallah, kalau kita baca dalam sebuah riwayat, kuburan itu kan adalah bisa jadi lubang neraka, bisa jadi juga menjadi lubang ke surga. Kenapa? Karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kubur itu, dari kubur itu, tempat dudukmu itu nanti itu di sana itu ditampakkan oleh Allah. Ya, ditampakkan. Ya. Maka kalau seseorang itu berada di alam barzah, di alam kubur, kemudian ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana, subhanallah, dia akan semakin ngiler, Pak. Kapan kiamat? Kapan kiamat? Tapi ini ahlun nar sudah ditampakkan neraka di sana, wah. Mereka tidak akan pernah berangan-angan seperti itu. Mereka pengennya memperlambat ningkinya susah kan, begitu kan, apalagi di sana. Dengan subhanallah, ya. Maka ikhwan fillah rahimani rahimahullah, bahkan kata para ulama itu kan, kalau kata Ibnul Qayyim kalau tidak keliru saya, ya, orang-orang yang meninggal itu kan punya semacam pasar di hari Jumat. Di hari Jumat itu mereka biasa masuk ke dalam pasar itu saling bertemu, Pak. Ya, saling bertemu sama kawan-kawannya, pasar. Subhanallah. Ya, saya baca itu dalam kitab, kalau tidak keliru saya di dalam kitab Ibnul Qayyim yang bisa kita baca pas tuntasnya dalam kitab siapa namanya? Kitab Imam Al-Qurtubi. Ya, namanya kitabnya itu Ad-Tadhkirah. Saya punya kitabnya 2 jilid tebal. Ya, di situ dibahas
tuntas masalah-masalah tentang masalah kematian. Ya. Kemudian akan sekalian wafsah lahu fi qabrihi, diluaskan diluaskan baginya kuburannya, wa nawwir lahu fi, kemudian apa? Diberikan cahaya. Ya, diberikan cahaya. Maka ada sebagian orang itu kan kuburannya itu dikasih lampu. Biar apa? Bercahaya. Padahal cahaya ini kan, apakah cahaya itu harus dari lampu? Tidak, itu kan cahaya itu kan milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berhak mendatangkan cahaya itu lewat mana saja. Kayak seperti kita berbicara kayak begini, apakah ngomong kalimat begini apakah harus dari mulut? Enggak. Ya. Kenapa? Nanti pada hari kiamat, ikhwan fillah rahimanillah, ya, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita akan berbicara. Apakah itu dari mulut? Oh, enggak. Ya. Allah Maha Kuasa atas semua itu. Ya. Kemudian kalau katakanlah di dunia, Pak, kalau kita berjalan itu kan pakai apa? Pakai kaki. Tapi ternyata nanti di akhirat ada orang yang berjalan itu menggunakan muka mereka. Sudah tidak pakai kaki lagi. Subhanallah, orang yang celaka mestinya. Mereka berjalan dengan muka mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita pakai kaki, tapi karena di pada kiamat ya kita akan berjalan kepada Allah, itu akan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan amal kita masing-masing. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita diadili oleh Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan menuju Allah, keluar dari kuburan berjalan menuju Allah ke padang mahsyar, itu cepat dan tidaknya itu sesuai dengan apa? Amal kita masing-masing. Maka ada yang keluar dari kuburan itu dalam keadaan berjalan, dalam keadaan secepat kilat, dan dalam keadaan berjalan pakai mukanya, ada yang ngesot, itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Cepat dan tidaknya kita merespon syariat ini, seperti itulah nanti keadaan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nawwir lahu fi wa hlufhu fi aqbihi, dan berilah pengganti dalam keturunannya yang ditinggalkan. Ini doa-doa yang bisa kita ucapkan ketika kita bertakziah. Jangan malah ngobrol ngalor itu. Ya bolehlah mungkin sesekali, tapi jangan 24 jam ngobrolnya kayak begitu terus dari awal sampai pulang ngobrol masalah dunia. Tidak ada yang namanya dzikrul maut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibaratin, bahwasanya Rasulullah hina, ketika beliau wafat itu beliau sujjiya, itu ditutup dengan kain hibrah. Ya, ditutup dengan kain hibrah, itu maksudnya hibrah itu adalah pakaian yang bercorak, yang berlambang, ada bercorak, berarti apa namanya? Motif lah, seperti motif lah gitu kan. Hibrah. Ya. Ini adalah pakaian ya yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pakai sebelum mandi biasanya. Ya, hibrah. Ya. Jadi ketika Rasul itu wafat, itu beliau ditutup dengan kain hibrah. Dan harus kita pahami pula, ditutup ini maksudnya adalah bukan dijadikan sebagai kain kafan. Tetapi penutupan ini dilakukan setelah pencopotan pakaian. Tapi pakaiannya Rasul tidak dicopot ya Pak, ketika beliau meninggal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dimandikan para ulama berdasarkan riwayat yang ada, ya itu beliau pakainya tidak dicopot, ya tetapi apa langsung dimandikan. Jadi beliau tidak tersentuh langsung oleh tangan. Karena yang memandikan dalam sebuah riwayat yang memandikan itu adalah Ali radhiyallahu an. Ali itu mengusap badan Rasulullah itu pakai kain begitu kan dimasukkan ke dalamnya. Itu pengkhususan buat beliau. Nah, kenapa? Karena ikhwan sekalian, ketika mereka mau memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dalam keadaan tertidur itu ada semacam
suara yang datang kepada mereka, mandikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaiannya. Ya, maka tidak dicopot. Ya. Ini kekhususan buat beliau. Ya, tidak disentuh oleh tangan yang lain. Itu yang saya pahami. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, hadis yang berikutnya. Wa anha anna Abu Bakr As-Siddiq, bahwasanya dan daripadanya berarti dari Bunda Aisyah, anna Abu Bakr, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq qabbalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, adalah Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar itu mencium Nabi ba'da mautihi, setelah Rasulullah wafat. Jadi mencium orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Ya. Terus bagaimana kalau dengan menangis? Ya boleh juga. Karena kata orang Jawa, nek lagi mencium itu jangan sampai nangis, kena air matanya, nek jatuh ke pipinya nanti mayatnya disiksa hidup. Ini kan orang Jawa gitu ya, Pak. Makanya ya kan namanya menangis itu kan ketika saudara kita, keluarga kita meninggal kan tidak masalah toh. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, memberikan yang namanya kasih sayang dalam diri kita. Ya, yang namanya keluarga kita meninggal itu sedih itu wajar. Ya, justru kalau nggak sedih itu dipersoalkan, dimasalahkan itu. Ya. Istrinya meninggal, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, tidak ada kesedihan sama sekali. Ya, di wajahnya itu tidak ada tanda-tanda. Ya, padahal orang sedih itu walaupun itu disembunyikan mesti kelihatan. Tapi ini ada. Ya, ada orang yang kayak begitu kan tidak sedih ketika orang tuanya meninggal. Mungkin karena banyak warisannya, mungkin itu kan. Banyak kan gitu kan. Ya, bahkan ada yang membunuh bapaknya sendiri gara-gara untuk mendapatkan warisan. Padahal pembunuhan dalam Islam itu, Pak, kalau dia membunuh ya seseorang yang seharusnya sebelumnya dia mendapatkan warisan dari si fulan itu, ketika dia membunuh maka dia tidak mendapatkan warisan. Bapaknya sugih, jadi kan bapaknya sugih, kemudian dia punya anak satu, bapaknya sudah tua, kok bapaknya tidak mati-mati gitu. Ya. Dia anak tunggal gitu kan, dia mesti dapat warisan, tapi karena bapaknya tidak meninggal akhirnya dibunuh sama dia, kurang sabar. Ya. Padahal mungkin umur bapaknya sudah 9 tahun, 90 tahun. Ya. Ini kan secara ukuran matematika yo, lihat kas gitu kan. Ya. Ukuran matematika lah ya. Tapi karena dia tidak sabar, akhirnya apa? Dibunuh. Maka ketika dibunuh bapaknya oleh anaknya, maka anaknya tidak berhak untuk mendapatkan waris dari orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah membunuh. Ya. Itu hukumannya bagi mereka-mereka yang membunuh. Jadi qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, jadi mencium, ya. Itu maknanya berarti apa? Kalau diperbolehkan mencium, ya. Kalau diperbolehkan mencium kepada orang yang sudah meninggal itu, berarti secara otomatis kain kafan yang sudah tertutup itu boleh dibuka sesuai dengan kebutuhan tentunya. Dan ini mestinya dikhususkan bagi mereka-mereka yang punya kepentingan, keperluan mobil khusus itu keluarga, tidak semua orang. Kalau Abu Bakar memang iya, karena sahabat kan dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik setelah Rasul itu siapa? Abu Bakar. Maka ya dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ketika belum meninggal. Karena memang begini ya Pak ya. Jadi ketika Rasul meninggal itu kan para sahabat itu kan bingung, bimbang. Manusia yang mereka paling cintai meninggal dunia. Bahkan subhanallah, salah satu sahabat yang tidak percaya akan wafatnya Rasul itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar berkata, yang mengatakan Muhammad meninggal itu adalah orang munafik. Muhammad itu masih hidup. Barang siapa yang mengatakan Muhammad itu sudah meninggal, akan aku tebas tangan, akan aku potong tangan dan kakinya, kata Umar. Maka sahabat yang menyaksikan pada saat itu, yang hadir di tempat itu, sebelumnya para sahabat itu yakin, ya, walaupun mereka sedih seperti itu, Rasul itu sudah meninggal. Tapi dengan kedatangannya Umar, siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, maka akan aku tebas tangan dan lehernya. Tidak ada yang berani, Pak.
Kenapa? Nek Umar itu nek putih-putih, merahnya merah itu Umar, nggak ada abu-abu Umar itu. Ya. Maka tidak ada yang menyanggah perkataannya Umar Ibn Khattab. Ya. Tak percaya. Kenapa? Karena Muhammad, karena Rasulullah kata Umar itu seperti Musa bin Imran, muka seperti Musa ketika belum meninggalkan kaumnya selama berapa? 40 hari. Menemui Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan Taurat. Lah Musa kembali setelah 40 hari, seperti itu juga Nabi Muhammad akan kembali lagi seperti Musa. Ya. Akhirnya Umar kan menguasai keadaan sudah. Tidak ada yang berani ngomong begitu kan. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam kerumunan itu menyibak orang-orang, kemudian belum masuk ke dalam rumah ke kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena Ibunda Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar, ditemui Rasul, dibuka selimutnya oleh apa namanya? Yang menutupi wajah Rasul itu dibuka oleh Abu Bakar, kemudian dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sudah Abu Bakar yakin Rasul meninggal. Maka ikhwan fillah rahimahullah, langsung Abu Bakar keluar rumah, kemudian belum mengatakan mangkana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, Muhammad itu sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallahu hayyun, maka Allah maha hidup. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat pada saat itu. Setelah Umar Ibn Khattab itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, maka Umar itu langsung lunglai. Lunglai itu nek bahasa langsung jatuh beliau ke bawah. Ya, sendi-sendinya itu, tulang-tulang itu seperti dicopoti, dilolosi satu demi satu. Tidak kuat, jatuh Umar, itu kan, tersungkur Umar. Kemudian subhanallah Umar tidak bisa berdiri, kemudian dia bagaimana? Dibopong ke dalam rumah. Kenapa? Karena beliau sudah tidak kuat berdiri. Umar baru sadar ketika diingatkan oleh Abu Bakar ya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Umar baru sadar bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua nabi itu yang meninggal. Apakah Umar itu belum pernah mendengar ayat itu? Dengar Umar. Bahkan Umar hafal. Tapi inilah yang disebut dengan lalai. Inilah yang disebut dengan lalai. Ya. Tapi sahabat tingkat lalainya itu kan beda dengan kita, Pak. Kalau lalainya para sahabat itu diingatkan, disentil satu ayat dia langsung sadar gitu kan, langsung gitu kan. Nek awake dhewe disentil satu ayat, yo tambah bingung. Tambah lali, tambah orang karu-karuan, ya kan begitu kan. Ya, subhanallah, itulah kelebihan para sahabat itu begitu. Diingatkan satu ayat sudah selesai. Umar itu langsung. Ya, kalau kita yo apa ya iya kan. Kan begitu kan kita kan. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi khonifidin rahimani rahimahullah. Jadi intinya hadis ini adalah mencium orang yang sudah meninggal itu dan membuka penutup wajahnya itu diperbolehkan sambil menangis, tidak masalah. Yang penting jangan sampai meratap, karena meratap itu tidak diperbolehkan. Meratap itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena biasanya orang yang meratap itu dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan kepada dirinya dan keluarganya. Demikian ikhwan fillah rahimani rahimahullah, 3 hadis yang kita bacakan dalam kitab ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ada yang diperjelas sebelum saya tutup? Tidak ada, Pak? Kalau tidak ada saya cukupkan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Al-haqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.